Halo adik-adik, apa kabarnya? Doa Kak Elis, adik-adik tetap sehat, kuat, dan tentunya tetap bersukacita ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari perumpamaan biji sesawi yang ceritanya terdapat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Nah, adik-adik yang ada Alkitab di rumah, dibaca ya. Dibuka Markus pasal 4 ayatnya yang ke-30 sampai 34. Nah, yang belum bisa membaca, boleh minta tolong orang tua atau kakak yang ada di rumah. Adik-adik, hari ini ceritanya tentang tumbuhan. Ada tumbuhan yang namanya mirip, tetapi bentuknya sangat berbeda loh. Ini namanya pohon sesawi. Nah, biji sesawi berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 1 mm. Nah, ini kira-kira seukuran kepala jarum pentul. Nah, adik-adik pernah tahu ya jarum pentul? Nah, adik-adik, biji yang sangat kecil ini begitu gampang tumbuh. Jika sudah tumbuh, pohonnya bisa mencapai 3 meter loh. Wah, tinggi sekali ya adik-adik. Karena pohonnya besar dan tinggi, maka ada burung yang membuat sarang di cabang-cabangnya. Ada tupai yang meloncat di rantingnya. Ada manusia juga yang berteduh di bawahnya karena sangat sejuk dan rindang. Nah, kalau yang ini namanya sayur sawi. Nah, kalau sayur sawi bisa dimakan manusia loh. Pasti adik-adik pernah makan sayur sawi kan? Nah, ada macam-macam ya di sini. Sayur sawi biasanya dimasak, dicampur dengan mie ayam bisa. Kemudian bisa juga ditumis. Ada juga yang dimasak dan biasanya dijadiin pecel ya. Wah, enak sekali. Kalau kita makan sayur sawi, tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, adik-adik, beda ya pohon sesawi dengan sayur sawi. Lalu, apa sih pelajaran yang kita dapat dari cerita tentang biji sesawi? Nah, adik-adik dapat melakukan hal-hal yang kecil atau sederhana dan hasilnya bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Seperti, membantu mama mengerjakan pekerjaan di rumah. Contohnya nih, adik-adik bisa membantu mama menyapu atau membantu cuci piring, membereskan mainan yang sudah dimainkan. Dan masih banyak lagi loh yang bisa kita bantu. Jika adik-adik membantu mama, maka pekerjaan mama akan sangat tertolong. Dan tentunya mama bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Pastinya mama tidak akan kecapean karena mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Adik-adik juga bisa mendoakan teman adik-adik yang sedang sakit. Dengan mendoakan teman yang sakit, maka teman adik-adik akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa berbagi mainan dengan teman atau adik, atau mungkin saudara yang lain. Pasti mereka akan senang sekali loh adik-adik. Masih banyak lagi hal-hal kecil atau sederhana yang adik-adik dapat lakukan loh. Dan tentunya bermanfaat sangat besar bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Seperti cerita dari biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, tapi saat bertumbuh di kemudian hari, dia akan menjadi tanaman yang besar dan tinggi. Bahkan bermanfaat untuk hewan di sekitarnya, bahkan juga manusia. Karena manusia bisa berteduh di bawah pohon yang sangat besar itu. Yuk, mulai dari sekarang melakukan hal yang kecil atau sederhana yang bermanfaat untuk sekitar kita. Tidak hanya papa, mama, kakak, adik, teman kita yang senang. Yang pasti Tuhan Yesus akan senang sekali. Nah, adik-adik,
materi kita sampai di sini. Nah, Kak Elis harap kita semua boleh diberkati ya dengan materi dari PPA dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati adik-adik bersama dengan papa mama juga semua keluarga. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.